Ranah Minang, Sumatera Barat. Rumah bagi masyarakat etnis Minangkabau, tempat mereka menaruh hati dan ingin selalu pulang ke Nagari. Nagari Pariangan terletak di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Daerah ini dinobatkan jadi desa terindah di dunia. Gelar itu diberikan oleh suatu media dari Amerika Serikat yang bernama Travel Badger pada tahun 2012. Nagari Pariangan kini mulai populer dikenal oleh para wisatawan. Nagari ini merupakan salah satu desa tertua yang ada di Ranah Minang. Oleh masyarakat setempat, Desa Pariangan disebut dengan Nagari Tuo yang artinya desa tua. Sejak dinobatkan menjadi salah satu desa terindah, tidak bisa dipungkiri jika Nagari Pariangan kian ramai oleh turis yang penasaran dengan keindahannya. Nah, lalu bagaimana sejarah adanya Nagari Pariangan ini? Nah, berikut adalah penjelasan dari salah seorang tokoh masyarakat mengenai sejarah adanya Nagari Pariangan ini. Pariangan tu menurut Tambolamo disabui dek nenek moyang kita nan terdampar atau tiba di puncak Gunung Merapi. Sesudah itu turun ke Pariangan melalui hulu Sungai Bengkawih Mengkini. Sabalun banamo Pariangan Paruangan masuk dahulu baik itu kecil bang. Am dan bekasui Paruangan katikonyo mailia-ilia batang ajia ibu di halaman musaji kini daerah yang itu aduh tampai nantar ruang yonanya katik itulah namanya tipian atau tapian silampung lampuang. Sesudah itu dek basanang hati mencari daerah baru manari-nari lah orang nenek moyang kita waktu itu di sini. Disabui di sini tuh tampai panarian tampai untuk menari-nari karena kegirangan kesenang hati di seluruh daerah pemukiman. Di sini juga bisa melihat janjang atau tanggo yang menghubungkan antara satu rumah dengan rumah yang lainnya. Di desa ini juga ada masjid yang telah ada semenjak abad ke-19, yaitu Masjid Islah dengan arsitektur megahnya. Masjid ini merupakan masjid tertua di Ranah Minang. Dan arsitektur masjid ini bergaya arsitektur Dongson ala dataran tinggi Tibet. Masjid ini menjadi sentral kegiatan masyarakat Minang yang terkenal teguh memegang nilai agama. Sebagaimana tertuang dalam pepatah, adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah. Nah, di sekitar masjid ini ada juga pemandian air panas alami yang memiliki sumber air dari Gunung Merapi yang sangat bermanfaat untuk kesehatan kulit. Di depan Masjid Islah ada prasasti Pariangan yang ditetapkan sebagai benda cagar budaya yang berukuran 2,6 meter dan tinggi 1,6 meter. Batu tersebut diberi pagar besi dan atap bagonjong. Di atasnya ada tulisan Sang Sekerta. Namun, apa yang tertulis telah aus hingga tidak dapat jelas terbaca. Konon katanya, prasasti ini ditulis oleh Raja Pagaruyuang, yaitu Aditya Warman. Selain itu, masih ada 3 batu yang berukuran sama yang terletak di sekitar Masjid Tuo, di mana jarak satu batu dengan batu yang lainnya kira-kira 50 meter, sehingga kalau digabungkan akan membentuk sebuah gambar persegi 3. Susunan batu itu dinamakan dengan Batu Tungku Tigo Sajarangan. Nagari Pariangan juga memiliki budaya kekayaan leluhur Minangkabau. Banyak rumah adat khas Minangkabau di setiap desa masih terjaga tak tergerus oleh zaman. Rumah gadang sebutannya berdinding kayu atau anyaman bambu dengan berbagai ornamen yang khas. Bahkan terdapat rumah yang berusia lebih dari ratusan tahun dengan dinding anyaman rotan dan ukiran kayunya yang sangat khas. Setiap sisi bangunannya berdiri kokoh tanpa adanya paku besi. Pasak kayulah yang menggabungkan setiap tiangnya. Inilah warisan karya arsitektur leluhur yang berdiri tegak lintas generasi.
Nah, di sini juga ada kuburan panjang, sebuah makam yang berukuran 25,5 meter dikali 1,2 meter, yang merupakan kuburan Datuk Pantejo Burhanu. Ia adalah salah seorang arsitek rumah gadang pada zaman dahulu. Kompleks areal makam ini juga memiliki areal Nanbapaneh. Medan Nanbapaneh, ya, ini adalah sebutan untuk ruang terbuka yang biasanya dijadikan sebagai tempat bermusyawarah bagi para penghulu atau masyarakat Minangkabau pada zaman dahulu. Mata pencaharian warga sekitar adalah sebagai petani dengan geografis daerah yang mendukung. Selain itu, kegiatan pandai besi juga dilakukan untuk mata pencaharian tambahan oleh beberapa orang warga. Nah, di samping itu, Pariangan juga memiliki kerajinan batik dengan corak yang indah. Proses pembuatan juga masih dilakukan secara manual. Dengan motif dan corak ini membuat setiap orang yang akan jatuh hati dengan kerajinan ini. Setelah musim panen tiba, kita akan menyaksikan pacu jawi. Pacu jawi atau biasa disebut dengan karapan sapi hanya dilakukan oleh 4 kecamatan saja, yaitu Pariangan, Rambatan, Sungai Tarap, dan Limukaum. Menurut literatur, kegiatan ini sudah dilakukan dari zaman dahulu yang berfungsi sebagai sarana pengisi di waktu luang sekaligus hiburan setelah masa panen tiba. Nah, selain tempat indah di Pariangan tadi, terdapat juga minuman khas, yaitu kawa daun sebutannya. Minuman ini terbuat dari daun kopi yang diseduh seperti teh, lalu disajikan di atas batok kelapa sebagai wadahnya. Begitulah cerita Nagari Pariangan dari ranah Minang, daerah asalku. Tanah di mana adat istiadat masih lekat dijunjung dan tradisi masih dipertahankan. Rumah bagi orang yang gigih dengan sebanget juang yang tidak terpatahkan. Ambo bangga jadi orang Minang, ambo bangga menjadi orang Indonesia.